Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di channel Songkok Mode. Saya akan kembali sharing tentang pemrograman Java OOP ya. Untuk materi kali ini praktikum 9 sebenarnya ya, namun di sini tertulis praktikum 8. Untuk materinya itu enkapsulasi. Jadi kita baca sedikit dulu untuk teorinya. Dasar teori. Kita dapat menyembunyikan information dari suatu kelas sehingga anggota-anggota kelas tersebut tidak dapat diakses dari luar. Adapun caranya adalah cukup dengan memberikan akses kontrol privat ketika mendeklarasikan sebuah atribut atau metode. Jadi privat ini disebut dengan modifier ya. Jadi ada privat, ada public, ada protected. Lalu enkapsulasi adalah suatu cara untuk menyembunyikan implementasi detail dari suatu kelas. Enkapsulasi mempunyai dua hal mendasar, yaitu information hiding dan menyediakan suatu perantara metode untuk mengaksesan data. Nah, di sini ya, privat, integer, dan RP. Atributnya itu privat, sedangkan metodenya itu di public. Lalu saat pemetaan suatu objek, ini terputus ya teman-teman. Konstruktor adalah suatu metode yang pertama kali dijalankan pada saat pemetaan suatu objek. Konstruktor mempunyai ciri yaitu mempunyai nama yang sama dengan nama kelas. Jadi ini kan kelasnya, lalu ini konstruktornya. Ya, seperti itu. Singkat saja untuk teorinya. Untuk teman-teman yang masih kurang jelas bisa bisa searching sendiri ya. Untuk materinya itu seperti apa, langsung kita ke di sini ada percobaan pertama sebenarnya ini ya, bukan latihan. Kita lihat dulu di modul. Ya, betul. Ini sebenarnya adalah percobaan pertama. Tapi saya salah tulis. Ini percobaan pertama, ini percobaan kedua, ini latihan 1, latihan 2. Seperti itu. Baik, untuk kelas pertama di sini ya. Kelas di sini tuh di modul kita lihat. Nah, ini tidak menggunakan enkapsulasi. Jadi saya berikan nama kelasnya not_enkapsulasi. Jadi ini adalah konstruktornya ya. Nah, untuk modifiernya public semua. Apakah sudah sesuai? Sesuai ya. Lalu di sini itu yang menggunakan enkapsulasi. Untuk atributnya di privat, untuk metodenya itu di public semua. Ini konstruktornya. Ini metode, ini get NRP untuk ambil NRP, ini untuk menampilkan, ini untuk ambil, ini menampilkan, ini untuk ambil dari user ya. Sekarang ini untuk menampilkan. Ini di main programnya. Kelas mahasiswa dipanggil new mahasiswa 07_Rafli. Sedangkan not enkapsulasinya itu NE 07 Rafli. Jadi ketika kita tidak menggunakan enkapsulasi, kita bisa mengakses variabelnya langsung, variabel nama, variabel NRP. Sedangkan ketika di enkapsulasi atau modifiernya itu di privat ya, maka yang kita bisa akses itu metodenya saja. Bahkan ketika metode itu di privat ya kita tidak bisa mengaksesnya kecuali kelas itu sendiri. Jadi untuk kode program pertama langsung saja kita run di sini. Nah, untuk hasilnya sama saja teman-teman, karena memang yang diisikan itu sama. Hanya saja perbedaannya itu di sini. Di baris 7 dan 8. Oke. Untuk program pertama saya rasa cukup ya. Kenapa ini error? Oh, ini ada penambahan di sini ya, salah. Oh, paham. Ini sih teman-teman. Ya, seperti itu ya. Lalu untuk percobaan kedua di sini, percobaan kedua. Nah, di sini menggunakan overloading. Kita lihat di
Melakukan overloading konstruktor. Nah, sudah sampai ke materi overloading. Jadi overloading itu sebuah kelas yang metodenya itu menggunakan nama yang sama, hanya berbeda pada atributnya saja. Jumlah atribut, nama atau atribut yang digunakan, seperti itu untuk yang overloading. Di sini untuk metode yang pertama itu ya langsung ada set NRB-nya, lalu yang kedua itu nama di sini, lalu yang ketiga itu nama dan NRP. Nah, sengaja saya tambahkan cetak di sini ya untuk mempermudah. Nah, sebenarnya kita tidak perlu menggunakan cetak mahasiswa, kita cukup memanggil seperti ini saja langsung. Sorry, bentar dulu. Sebenarnya untuk ini ya, untuk yang pertama itu yang ini paling atas, yang kedua ya ini mengisi nama, lalu yang ketiga itu NRP dan nama. Jadi untuk metodenya itu sama, saya menggunakan satu metode yaitu untuk cetak. Setelah di run itu hasilnya ya seperti ini, sama saja sih teman-teman, hanya perbedaan pengisiannya. Untuk yang pertama kan sudah diisi di sini, untuk yang kedua itu namanya yang harus diisi, untuk yang ketiga itu ya mengisikan NRP dan nama. Lalu kita lanjutkan ke latihan 1. Di sini kelas kalender, banyak sekali fungsi, banyak sekali metode yang digunakan pada kelas ini. Jadi overloadingnya di sini itu kalender yang pertama itu langsung dideklarasikan isinya, kalender yang kedua itu kita harus mengisikan tanggalnya, untuk yang ketiga kita mengisikan bulan dan tahun, terus yang keempat itu kita isi semuanya. Nah, set tanggal itu untuk ambil tanggal dari user, dan get itu untuk tampilkan seterusnya ke bawah. Lalu di main programnya di sini ya ada kelas lagi string get time kalender kal. Di sini string temp sama dengan kalender get tanggal. Lalu ditambah kalender get bulan dan kalender get tahun untuk menampilkannya di sini ya. Lalu di sini new kalender yang pertama ini ya, paling atas itu 8. Misalkan 8. Lalu get time dipanggil ini ya, kelas ini ya. Lalu kalender set tanggal 9. Lalu ini kalendernya, kalender ini tanggal, ini bulan plus tahun, ini tanggal, bulan dan tahun. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pada programnya. Langsung saja kita run. Nah, apakah sudah sesuai dengan yang di modul? Ya, ternyata sudah sesuai teman-teman. Karena kita harus berhati-hati dalam pengisiannya, karena kita harus perhatikan betul ini, karena bulan dengan tanggal itu sama persis teman-teman, hanya 2 digit, sedangkan tahun itu 4 digit. Jadi memang harus sangat berhati-hati dalam pengisian datanya agar tidak terjadi kesalahan. Lalu di sini ada kelas truk ya. Kita bahas dari kelasnya dulu. Dan muatan maksimal. Lalu ini konstruktornya muatan max ya, muatan max. Lalu get muatan new to kilo dalam kurung muatan, return muatan. Lalu get muatan max. Dan di sini juga ada public boolean. Jika muatan plus berat itu kurang dari muatan maksimum, maka muatannya itu bisa ditambahkan teman-teman.
Namun ketika tidak ya tidak bisa, itu salah. Lalu news to kilo. Nah, jadi sini muatannya itu untuk convert ke kilo ya tetap dibagi satu. Untuk di convert ke apa lagi nih namanya? Untuk di convert ke Newton yang menggunakan ini 9,8 ya. Di sini ditambah muatannya ditambah 500, lalu ditambah lagi 300. Untuk set hournya itu 900 ya, muatan maksimumnya. Lalu ditambah 150, ditambah 50, lalu ditampilkan muatannya. Nah, di sini ya. 50, 300, ditambah 150 tidak mau karena sudah hasilnya 950. Jadi hanya ditambah 50 jadi hasilnya 850. Untuk kode programnya seperti itu. Lalu ini kelasnya cukup banyak teman-teman. Jadi yang pertama itu kelas tabungan seperti ini, seperti yang tadi ya di video-video sebelumnya. Simpan uang itu untuk penyembelihan uangnya dengan saldo, ini untuk menampilkan saldonya. Ini untuk menampilkan saldonya, ini konstruktor untuk mengambil saldo utama. Ini untuk pengambilan uangnya, apakah uangnya bisa diambil. Dengan catatan ya harus ada apa ya? Harus ada pengecekan terlebih dahulu. Nah, di sini ini sebenarnya ini kita harus membuat kelas baru yaitu multi tabungan. Di sini multi tabungan itu kita berikan extend tabungan. Nah, ini dilakukan untuk mengakses dari ini, dari tabungan. Jadi kita di sini gunakan tabungan ya, bukan multi tabungan lagi. Ya, seperti ini teman-teman. Ini untuk mengambil saldo yang di multi tabungan tadi. Di sini kita berikan ya if ini akan mengakses variabel saldo di sini. Nah, di sini get AUD tidak bisa digunakan. Jadi kita panggil langsung di multi tabungan ya. Kita gunakan di sini multi tabungan.
Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini tuh yang pertama untuk menabungnya kita taruh di kelas tabungan. Lalu ini untuk menghitung jumlah nasabahnya ya. Untuk nasabah di sini. Di sini kita akses kelas multi tabungan dan kelas tabungan juga. Di sini ya. Kita panggil konstruktornya nih. Bukan konstruktor sih. Kita panggil metodenya yang menampilkan data saldonya. Lalu untuk di kelas bank itu seperti ini. Untuk penampilan nasabahnya, nasabah disimpan dalam array, lalu nasabahnya 4. Di sini penambahan nasabahnya itu plus plus, lalu menghitung jumlah nasabahnya, lalu public nasabah, get nasabah, integer index. Ini untuk menampilkan nasabah, menampilkan data nasabah ya. Di sini multi tabungan, ketika kita gunakan AUD, ini dolar Australia, yaitu rupiah dikonvert ke ke dolar Australia, dan ini dolar Amerika. Sebenarnya kita bisa membuat programnya itu tabungannya dibalik. Jadi tabungannya itu kita tabungkan, misalkan kita menabungnya dengan dolar, namun yang akan kita ambil itu rupiah. Namun di sini saya balik, kita tabung rupiah dan kita ambil dolar. Saya asumsikan kita itu di negara kita sendiri, tapi mau ke luar negeri, atau bahkan kita ke luar negeri, kita mau menukar uang rupiah kita. Nah, jumlah nasabahnya itu 4 kan. Lalu masukkan mata uang Pak Agus, pilih mata uang itu ya. Kita coba yang Australia. Sorry. Udah salah ya. Kita benahi dulu.
Sebenarnya itu untuk membuat program ini kita tuh bisa langsung memanggilkan ini, kita berikan formulanya saja langsung. Jadi kalau dijadikan AUD itu dibagi dengan 10.000, sedangkan ketika USD kita bagikan dengan 9.000, lalu kita run. 0,5 ya USD, 0,7778, lalu kita berikan AUD lagi 0,4, dan ini kita tetap IDR. Nah, seperti itu teman-teman untuk program kali ini. Untuk kelas multi tabungan tadi saya akan coba kembali ya, saya lupa karena file yang sudah saya edit itu disimpan di mana, jadi nanti akan saya cari dulu filenya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas supportnya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.